menambah bekal menuju surga. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa TVRI Jawa Timur, senang sekali saya Mala Arifin atau Nikmatul Lailiyah ya bisa kembali menyapa Anda dalam program kita spesial setiap hari Jumat jam 3 sore. Apalagi kalau bukan Assalam, ayo sinau agama. Boleh tepuk tangan semuanya, Masya Allah. Nah, pemirsa TVRI Jawa Timur, alhamdulillah hari ini kita akan ngaji bareng sinau agama Islam yang tentu saja saya tidak sendiri di studio ini. Ada kehadiran banyak ibu-ibu cantik-cantik, emak-emak ya. Ibu-ibu, bunda-bunda sholihah semuanya dari berbagai kota di seluruh Jawa Timur. Nah, langsung saja kita sapa satu persatu nggih. Yang pertama ada Majelis Taklim Rindu Surga dari Jalan Empukan Wa nomor 11 Kepanjen Jombang yang diketuai oleh Ibu Yustina. Assalamualaikum. Masya Allah kaya iloyo aduh-aduh tekon Jombang iki. Kenceng lagi assalamualaikum. Masya Allah. Alhamdulillah cantik-cantik. Nggih, kepegelen ah Bu nggih. Semangat nggih. Belum mulai kok wis pegel nggih. Yang kedua ada Majelis Taklim Yasinta Hoirun Nisa dari Duku Kupang Barat Surabaya, ketuanya Ibu Janira. Assalamualaikum. Alhamdulillah, ijo-ijo, royo-royo nggih. Kaya napa Bu nek ijo-ijo niku? Tahu. Oh, daun. Kaya kelepon jarene. Kayak kepingin kelepon iki, udunan aja dengan Bu. Alhamdulillah, semangat nggih. Hijau-hijau sage lagi hits ini ya, Masya Allah. Kira-kira wes lunas ta dereng niki seragame? Oh, sampun. Aja buka kartu po oneng. Yang ketiga, pemirsa ada jamaah Majelis Taklim Jabal Rahmah dari Tembok Duku Surabaya, pimpinan Ibu Hajah Fidah Hamid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lebih semangat lagi. Nggih, pasti yang tengah nih yang pegang mic ya, Bu Hajah ya. Pokoknya sing brose gede dhewe pasti pimpinane. Alhamdulillah, mugi-mugi manfaat saya nanti nggih. Berikutnya Majelis Taklim Al-Ikhlas dari Sumberjati Sawo Kutorjo Mojokerto, Masya Allah. Pimpinannya Ibu Hajah Kumaiyah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, masih semangat ya Bu nggih? Jam berapa dari Mojokerto? Jam 11, oleh jawab jam 11. Podo dari Mojokerto tanggain Jombang wau nggih. Nggih. Alhamdulillah, mugi-mugi jenengan mengke kondur beto ilmu manfaat nggih. Jauh-jauh dari Mojokerto nggih. Tidak kalah dari Mojokerto yang dekat di wilayah kita pun ada yang hadir. Ini jamaah Majelis Taklim pengurus PKK Desa Buduran. Oh, Sidoarjo. Ketuanya Ibu Sundari. Assalamualaikum. Masya Allah, ibu-ibu PKK niki luar biasa nggih. Merdeka. Oh, oke. Kalau PKK tidak diragukan nggih. Semangatnya luar biasa. Niki ibu-ibu pengurusnya nggih. Berarti Bu RT begitu ya.
Nggih, alhamdulillah. Kemudian ada Majelis Taklim Al-Fatah Duku Pakis pimpinannya Ustadzah Nur Husnan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mboten bosen, Bu? Niki luar biasa pemirsa TVRI ya, dari Duku Pakis ini setiap hampir ya, Masya Allah, semangatnya ngaji, mudah-mudahan dapat ilmu manfaat, awake sehat walafiat, amin. Lan gak atik transport mau nggih, melampang nggih liwat mburi. Alhamdulillah. Dan yang terakhir ada Majelis Salim Al Khairiyah dari Mojokerto juga, pimpinannya Ibu Hajah Khairiyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jenengan adu-adu padu senopo mriki. Subhanallah, mugi-mugi angsal nggih sing dipadosi. Amin. Alhamdulillah. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun berada, yang di rumah, yang di studio, yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Sehat semua nggih? Alhamdulillah. Ecoe ngaji ngeten iki lho gak ketara nek sepuh kabeh nom-nom ayu-ayu nggih. Malah sing sepuh brose gede. Wah. Alhamdulillah, mugi-mugi sehat zahir batine nggih. Damel ngaji tambah sehat dompete. Amin. Sangune ngaji dari jauh-jauh mugi-mugi dibalekno kali Allah dengan rizki yang berlimpah barokah. Amin. Allahumma. Amin. Baik, teng mriki kula kali panjenengan niat ngaji sinau agama Islam. Di acara apa? Assalam. Sekali lagi tepuk tangannya, tambah semangatnya. Dan tema kita pagi sampean nggih. Sore hari ini pemirsa adalah hablum minannas. Masya Allah. Apa hablum minannas, Bu? Hubungan antar manusia. Sudah kebayang nih apa kira-kira yang akan kita bahas? Kok meneng kabeh, halo? Kesuwen nggih mikir bayangno. Jadi kalau kita berbicara hablum minannas tentu saja tidak lepas dari hablum minallah. Nomor setunggal niku nomor satu hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan Allah sudah baik, nggih, insya Allah akhirnya terjadilah nopo energi-energi positif dalam tubuh kita. Tahajudnya bagus, sholat bagus, nggih, baca Qur'annya bagus, insya Allah. Akhirnya apa? Tumbuh dalam hati, dalam jiwa kita kebaikan-kebaikan. Auranya niku tampak. Lah ngeten nggih Bu nggih. Kalau sudah insya Allah kita dekatnya dengan Allah, hablum minallahnya bagus, maka yang ada dalam hati kita hubungan hablum minannas insya Allah baik. Pertanyaannya, kula panjenengan yang hadir, apakah sudah baik hubungan kita dengan Allah? Oh, lantang sekali insya Allah. Kalau kula panjenengan sholat, buat salah, kita tinggal minta maaf sama Allah. Sholat, setelah itu istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ngapunten, sobo kula rada telat ya Allah. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, kula mau poso tapi yang ngerasani tonggo ya Allah. Tinggal baca istighfar diampuni sama Allah. Nah, tapi kalau hablum minannas ini tidak bisa selesai urusan kita kecuali kita pun kembali berbaik kepada orang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dipahami nggih Bu nggih? Nggih, tetapi kuncinya niku nomor satu apa? Hubungan kita dengan Allah harus baik. Nah, berbicara hablum minallah, hablum minannas, karena kula panjenengan ini hubungan antar manusia. Kenapa kita ambil hablum minannas? Niki berkaitan kemarin masih semangat kita menggelora dalam rangka apa? Menyambut hari ulang tahunnya negara kita tercinta, Republik Indonesia. Yang keberapa ulang tahunnya? Alhamdulillah merdeka. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita benar-benar merdeka. Merdeka kalau kita hubungan dengan manusia ini baik. Kita menjadi makhluk sosial, menjadi warga negara Indonesia yang baik. Kita sudah menikmati kemerdekaan ini, gak atik melok berjuang. Lah ngaten nggih Bu nggih? Ndak pakai ngangkat senjata. Maka tugas kita sebagai warga negara Indonesia kita mensyukuri. Syukur ini dengan apa?
dengan menjadi warga negara yang baik. Menjadi warga negara yang baik das pundi? Kalau jadi dokter yang baik. Jadi polisi yang baik. Jadi tukang ojek yang baik. Coba bagaimana kita sapa hubungan dengan manusia yang tukang ojek. Assalamualaikum Ibu, benar jenengan yang pesan ini. Loh, bisa toh nggih? Nggih. Yang Bu RT, Bu RW ketemu warganya, Assalamualaikum Bu. Loh, baik nggih. Kalau dijawab Assalamualaikum, jawabnya? Lho medit toh jawabannya toh. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala pun dawuhaken nggih. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Rada sepi. Anak sing ngawa. Bu. Bu. Anak sing ndi, anak sing dalem. Bu. Dalam. Jadi kalau kita ucapkan apa itu kalimat yang baik, kita sapa seseorang, balaslah dengan sapaan yang baik atau lebih dari itu. Aurudduha. Jadi nek ada orang Assalamualaikum, jawabnya Waalaikumsalam. Nggih, waalaikumsalam, bukan waalaikum saja nggih. Waalaikumsalam. Dilebihkan sedikit berarti Assalamualaikum, jawabnya Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullah, jawabnya warahmatullah wabarakatuh. Begitu nggih Bu nggih? Disapa baik hubungan dengan manusia. Kenapa? Karena kita ini di Indonesia kaya. Nggih Bu nggih? Kaya apa? Lho kok meneng kabeh. Kaya segala-galanya sampai disebutkan apa? Loh jinawi. Nggih, gembah rimpa loh jinawi. Kita diciptakan dari bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Buktinya apa? Allah sudah menciptakan Indonesia yang luar biasa ini dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Boleh dibacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Allah. Shadaqallahul 'azim. Terjemahnya? Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan di kita awali di surah Al-Hujurat ayat 13 bahwa wahai manusia, ketahuilah bahwa Allah menciptakan manusia ini apa?
suku-suku berbangsa-bangsa. Maka kunci supaya kita rukun, guyub ya, bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, kuncinya ada 2B dan 3M. Kenapa Bu? 2B ya, 2B apa? B yang pertama, kita berani mengakui kebaikan dan kelebihan orang lain. Nah, niku kan tugas kita adalah menjaga kesatuan negara ini. Lah ngeten nggih, kula panjenengan wis gak melok ngangkat senjata, ndak ikut berjuang kucuran darah, kucuran keringat, nggih. Tidak ikut wis nopo berjuang dengan mati-matian. Masya Allah, sampai merdeka atau mati pilihannya. Jadi tugas kita sekarang bersyukur, mensyukuri ini kenikmatan kemerdekaan dengan apa? Ayo kita menjaga kesatuan, kerukunan. Lah ngeten nggih Bu RT nggih? Nggih, tidak hanya Bu RT, antar majelis taklim biasa ini ku non sewu. Akhirnya nopo? Sirik-sirikan kalau seragamnya apik delok entalam. Alah paling ya durung lunas. Nggih, ngarai dosa nggarai gak rukun. Wis alhamdulillah ya seragame apik. Meneh ayo ngelumpukno tambung nabung cek iso seragaman kaya iku. Lah ngeten nggih Bu nggih. Nggih, ndak usah sewotan. Ayo menghargai kebaikan dan kelebihan orang lain. Sebab setiap manusia itu punya kelebihan, punya kekurangan. Lah ngeten nggih Bu nggih. Nggih, gak usah dipaido. Napa bahasa Inggrisnya dipaido niku Bu? Bahasa Majakerta napa? Ya dipaido, nggih. Saling mengolok-olok. Ayo kita menghargai kebaikan kelebihan orang lain. Memang kunci supaya kula panjenengan untuk napa menjaga kerukunan ini, diingat-ingat kebaikan orang lain. Oh, aku lo cek bencine ambek wong iku ya wong iku lo greget. Ustalah, sembuh aku iku padahal kurang apa to yuyu. Aku gawe soto akeh ya sak kirimi. Anake iku kadang nang omah ya wis tak dulang, tak kei mangan kurang apa kadang merene ya tak sangoni. Ngono iku lho aku nang kono sik diilokno epek-epek. Lho, enten sing ngoten nggih Bu nggih? Kurang opo, aku iki kurang opo. Masya Allah. Tetap nopo. Ayo kita ingat kebaikannya. Oh iya sih masih elek ngono iku wong ya, tapi aku tahu nang Wali Limo iku ditukokno es teh. Yo, aku seeling aku biyen iku ditukokno soto anget. Lho, nggih. Satu kebaikan ayo kita ingat. Kadang kita kalau sesama manusia niku kan kebaikan 99 ada satu keburukan saja hilang kabeh 99. Lah ngoten nggih Bu nggih? Tapi kalau dengan Allah tidak, 99 dosa kita lakukan misalnya naudzubillah nggih, tapi dengan satu kebaikan taubatan nasuha Allah ampuni semuanya. Maka ayo yang pertama yang pertama ayo kita berani mengakui kebaikan orang. Gak usah senengane pencap, seledat, plerak. Ngono niku senengane plerak-plerak sing grup napa nggih? Grup RT apa grup pengajian biasane? Mboten enten sing teng mriki suwai kabeh nggih. Nggih niku. Ya Allah, plerak-plerak ngene ku teko ati, nek atine bersih insyaallah ucapane sae. Ngoten nggih Bu nggih? Lho lapo? Yuyu nandi kaji rokpa iku kok gak melok ngaji do ngaren. Iya, anake iku lho wisuda. Lho, wisuda anak sing nomor piro? Sing nomor 2. Lho, arek iku biyen iku SD-ne aku sing ngajar. Vlog iku. Lho kok saiki wisuda apa? S1. Oh, paling tuku ijazahe. Lho, ayo sapa sing ngoten biasane? Mboten enten nggih? Waduh, istimewa sing rawuh sae-sae nggih. Alhamdulillah, diingat kebaikannya. Alhamdulillah, Masya Allah. Oh, ikut wisuda. Iya anjene anake pinter nggih. Alhamdulillah nek saiki wis lulus, mugi-mugi ilmune mang ngoten nggih. Dieling-eling kebaikannya. Jangan kita pencap. Nah, suka merendahkan orang lain pun. Sing nomor kali kuncinya B2B ya. B yang kedua napa? Bijak terhadap kekurangan orang. Setiap manusia berpotensi untuk
punya kesalahan. Lah ngeten nggih? Nah, nika wau ayat pertama wau napa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sepi. Kasep. Males aku. Sing ndukur ngotot, sing nisor ngawa. Bu. Napa kok ndawe ae. Terpesona, Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Al-Hujurat ayat 13 ini kalau kita nun sewu mengambil dari tafsir Munir, dijelaskan oleh Imam Wahbah Az-Zuhali. Beliau menyampaikan ada dua asbabun nuzul. Ada dua sebab-sebab turunnya ayat ini, bahwa Allah menerangkan kalian diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Kenapa? Yang pertama itu ketika datangnya Fathul Makkah. Fathul Makkah itu apa, Bu? Terbukanya kembali kota Makkah. Nah, saya izin berdiri nggih. Nah, terbukanya kota Makkah, Fathul Makkah kembali, Masya Allah, itu ada orang yang pertama kali mengumandangkan azan, naik di atas Ka'bah. Siapa? Bilal bin Rabah. Dari golongan apa mereka? Orang hitam. Lah ngeten nggih. Kalau sekarang kula panjenengan ngarani wong Badui. Jenengan pun semerap wong Badui ya? Dereng. Nggih, wong ireng. Benjing nek teng napa Mekah, teng Madinah nggih. Nate insyaallah jenengan nek mantun sujud lho, ngadeg lho kok peteng. Ternyata nang jerone wong Badui. Tiange gawat gede tapi nuwun sewu berkulit hitam. Begitu Fathul Makkah, dibuka kembali kota Mekah, Rasulullah setelah hijrah dari Madinah kembali ke Mekah. Sahabat Bilal bin Rabah langsung naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Suaranya Bilal niki sawai luar biasa. Nggih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kurang lebih seperti itu nggih. Wis kau napa-napane ning. Nah, melihat seperti ini ada masyarakat Mekah niku protes. Ya Rasul, kenapa harus orang hitam ini yang dia juga mantan budak? Kenapa harus orang hitam ini yang naik ke atas Ka'bah yang mengumandangkan adzan? Kok gak kurang wong putih-putih, wong ganteng-ganteng. Nah, kok bahasane wong Surabaya, wong Jawa Timur, nggih. Maka apa kata Rasulullah? Tidak ada bedanya orang kulit putih dan kulit hitam. Niki kunci kerukunan, nggih. Kita jangan suka napa? Membeda-bedakan, nggih. Niku B yang kedua apa tadi? Bijak untuk menerima kekurangan orang. Masya Allah. Yang kedua, riwayat yang kedua asbabun nuzulnya ada yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah haji wada terakhir, haji wada niku haji penutupan di kota Mina, beliau berkhutbah. Khutbah Rasulullah seperti apa? Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Assalam. Ayo sinau agama Islam. Kita akan kembali sesaat lagi. Assalam, assalam di TVRI Jawa Timur. Timur kota Surabaya terdapat hutan mangrove yang keberadaannya dimanfaatkan oleh Ibu Luluk sebagai pelopor ide pewarna batik dari mangrove. Batik mangrove ini tidak menggunakan getah pohon, tidak menggunakan kayunya atau batangnya ataupun akarnya, tetapi menggunakan buah yang jatuh, bunga yang jatuh, daun sisa pemangkasan, diolah dulu jadi makanan minuman, limbahnya jadi sabun shampoo sampai lulur, kemudian limbahnya sabun sampai lulur ini digunakan pewarna batik, sehingga benar-benar batik ini ramah lingkungan. Memiliki keunikan karena satu desain satu orang, tidak digandakan. Motif yang digunakan adalah detail mangrove, jadi detail tanaman mangrove, kemudian kelautan dan perikanan, serta ragam hias Majapahit.
Alam memberi imajinasi manusia yang berkreasi. Ayo, kita berubah. Assalam, assalam di TVRI Jawa Timur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih pemirsa TVRI Jawa Timur. Anda masih setia bersama kami di program kita sore hari ini. Assalam, ayo sinau agama Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Jadi yang kedua tadi yang sempat terpotong ya, asbabun nuzul ayat ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau haji wada, haji terakhir menjelang wafatnya beliau, masih di Mekah. Beliau berkhutbah, ya ayyuhan nas, ala inna rabbakum wahid wa abakum wahid, ala la fadla li arabin wala ajamin wala li ajamin li arabi wala ahmara li aswadin wala aswada li ahmara. Paham Bu? Dijelasaken? Nggih. Ya Allah, Kanjeng Nabi dawuh, Kanjeng Nabi khutbah nggih di haji wadaknya. Wahai para manusia, sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu. Ya, dan bapak nenek moyang kalian adalah satu. Siapa? Nabiullah Adam alaihis salam. Nah, maka lafadz lali arabin wala ajamin, tidak ada perbedaan orang ajam dan orang Arab. Wala ahmar li aswadin, tidak ada perbedaan orang yang kulit merah dan kulit hitam dan sebaliknya. Maka ditegaskan tadi, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya kemuliaan di sisi Allah adalah ketakwaannya. Telat. Ragu-ragu. Jadi yang mulia di hadapan Allah adalah ketakwaannya. Gak ada bedanya wong sing gelange kemeroncong nggih, sing kalunge gandul-gandul masyaallah. Nggih, napa malih sing seragame regane 2 juta, sing seragame 1 selawe. Loh, tidak ada bedanya. Tidak ada yang cantik kulitnya glowing, ada yang hitam, kecoklatan, tidak ada bedanya. Semuanya sama di sisi Allah kecuali ketakwaannya. Maka B yang kedua tadi apa? Bijak dalam menerima kesalahan kekurangan orang lain. Kula panjenengan semuanya punya kesalahan. Lah ngeten nggih? Pernah salah nggih? Pernah salah apa salah terus? Punya dosa? Napa kakean dosa? Ya Allah, nek gawe dosa niku setahun pisan apa sak wulan pisan? Allah Karim, setiap kedipan mata, nggih, setiap hembusan, masya Allah, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, nggih. Dosa nang tonggo, dosa nang suami, dosa kepada anak, lah ngeten nggih Bu nggih. Allah Karim, kepada tetangga, nggih niku wau. PKK-an, arisan, sikait longgo prekep. Nggih, pengajian isi ghosa, kait longgo wis prekep. Ngeten nggih Bu? Loh, pengakuan dosa. Allah, setiap manusia punya dosa, maka kula panjenengan pun punya dosa. Saya nuwun sewu, yang duduk sendiri di sini pun kursine CJ, nggih, kursinya berbeda, ini belum tentu yang terbaik. Nggih. Kami di sini
masih dihormati, kula panjenengan masih dimuliakan orang lain, ini bukan berarti kita tidak punya aib, tidak punya kekurangan, tapi karena Allah masih menutupi aib kita, Bu. Maka kuncinya jangan harus bijak ya dengan kekurangan orang lain. Caranya bijak bagaimana? Kita ambil M yang pertama, menghindari mengolok-olok atau mencela orang lain. Al-Hujurat ayat 11, monggo kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa' asa an yakunna khairum minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Allah. Sadaqallahul azim. Oke, terjemahnya monggo. Langsung, wahai. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yeah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita yang mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Masya Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sudah jelas nggih Bu nggih? Jadi dari tadi ayat 13 kita mundur ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil Allah siapa? Orang yang beriman. Kalau tadi ya ayuhan nas, pengumuman informasi hanya untuk manusia, sifatnya umum. Tapi kali ini yang dipanggil Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kula panjenengan ngaku iman apa mboten? Tidak hanya orang muslim, tetapi yang beriman berarti yakin dengan perintah Allah, yakin adanya balasan-balasan dari Allah. Apa pesan Allah? M. Yang pertama apa? Hindari mengolok-olok orang lain. Asa ayyakunu khairam minhum. Jangan-jangan, saya khawatir, jangan-jangan orang yang kalian olok-olok ternyata dia lebih baik daripada Anda yang mengolok-olok. Ada yang suka mengolok-olok, Bu? Ada. Wonge teko-teko. Jenengan jawil-jawilen ambek bisi ono rungok. Ya Allah, wong kok senengane usil ae kalau wong liya, usil dengan kesalahan orang lain. Orang itu Masya Allah di masyarakat kita nuwun sewu, apik dibakas, elek yo dibakas. Ngoten nggih Bu nggih? Baik dicela, apalagi buruk dihina. Allah, mudah-mudahan barokah ngaji kita bisa memperbaiki diri nggih Bu. Amin.
Untuk kita keutuhan kita hablum minanas, ayo kita jaga, jangan suka merendahkan, mengolok-olok orang lain. Nggih. Asa ayyakunna khairam minhun. Wahai orang wanita yang dipanggil Allah yang kedua siapa? Wanita. Wala nisa min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Wong wedok-wedok ojo senengane ngolok-ngolok antar perempuan. Kenapa kok perempuan yang dipanggil Allah? Kok gak wong lanang-lanang? Sebab sing senengane eprek niku ibu napa bapak? Ibu. Mangkane kula panjenengan iki ibu turunane Ibunda Siti Ha. Nah, mangkane eprek. Nek lanang-lanang, orang laki-laki napa? Turunane Nabiullah Mingkem apa dawe? Mingkem. Allah karim. Ya, pada lipstik ini sudah dikasih warna apa, Bu? Merah. Tandanya berhenti. Stop. Dulu si eprek. Ayo jeng wong iku lho gak tau teko ngaji, saiki teko deloken ngewes sae. Lho, gak ngerti nek dirinya sendiri Ayo introspeksi diri, jangan mengolok-olok orang lain. Bisa jadi wanita yang kalian olok-olok ternyata dia lebih baik di mata Allah daripada kita. Ayo introspeksi, dijaga nggih Bu nggih? Lisannya, hatinya, insya Allah. Mugi-mugi kula pribadi bisa menjaga ini, umumnya kita semuanya. Jadi ilmu yang manfaat. Jadi ngaji gak rame-rame tok, ayo ngaji nang TVRI gitu nggih. Mudah-mudahan pulang napa memperbaiki akhlak. Kadang itu kita ngaji nambahi amalan, begitu ya Bu ya. Nah, kadang kita juga ngaji memperbaiki akhlak kita. Tahun sudah baru, Muharram sudah lewat, ulang tahunnya kemerdekaan, ayo kita jaga menjadi pribadi yang baik. Kalau tetangganya semuanya baik, Masya Allah, Insya Allah baiknya negara itu apa kata baiknya warganya. Ngeten nggih? Apalagi an-nisa'u imadul bilad, idza saluhat saluhal bilad, wa idza fasadat fasadal bilad. Negara itu baik buruknya apa kata perempuannya. Kalau perempuannya baik-baik, solihah seperti yang hadir di sini, amin. Insya Allah negara Indonesia menjadi negara yang baik, amin Allahumma. Tapi kalau perempuannya senengane prek, ya Allah, maka naudzubillah Indonesia menjadi negara yang buruk, naudzubillah. Jadi kuncinya tengkula panjenengan niki sebagai wanita. Terus yang terakhir tadi apa? Wala tanabazu bil alqab, bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Apa artinya tadi? Jangan memberi gelar yang buruk kepada orang lain. Lha wong anake dhewe ku lho, ibuke sing nyeluk rada lemu, ginuk lucu nggih, diceluk gimbul. Lho, wong ibuke emake dhewe sing ngarahi nggih. Makane tanggoe melok nyeluk gimbul. Kok keluargane budene Pak Lee, ponakane rada pesek celuk sek pesek. Lho. Niki memberi napa gelar kepada orang namanya Solih dipanggil Saleho. Ada ya Bu ya? Ada. Sak geleme dhewe nek nyeluk. Nanti dia rodok manis, ngono diceluk napa? Black. Loh, nggih. Ya Allah. Ayo kita manggil jangan memberi gelar yang buruk, nggih. Masya Allah, tidak terasa. Nggih, kita akan lanjutkan lagi nanti setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Agama Islam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Asam di TVRI Jawa Timur.
Oke. Ngantor enggak semut tok. Ngawur wingi iki kena garo udan karo angin kok TV-ne rusak. Ilang-ilang ngene iki lho. Apa ae rek isu-isu wis gegeran perkara TV. Saiki wis jamane TV digital ya iki. Pak, tumbas SDK-ne kalih. Gayo alat ae, ben gambare tambah apik. Alat apa maneh? Sik Bu ya, aku tak njupuk alat digawe nganu TV sik ya Bu ya. Nggih. Iki lho tak gaweno alat cek iso awakmu ndelok TV. Lho toh, mending kok kandhane kok TV-ne lho. Mending ngono kok. Lho Pak, SDK-ku ya apa? Oh iya Bu, sepurane Bu ya regane sik. Tani sik. Wah, ngono ae lali. Asam di TVRI Jawa Timur. Baik, alhamdulillah pemirsa TVRI Jawa Timur, terima kasih Anda masih setia bersama kami di program kita sore hari ini. Assalam, ayo sinau agama Islam. Boleh tepuk tangan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita lanjutkan ke M berikutnya, monggo yang ada pertanyaan silahkan. Sebutkan nama dari majelis mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajah Khairiyah dari Majelis Taklim Al-Khairiyah, Desa Japanan, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. Yang perlu kami tanyakan, untuk hablum minallah dan hablum minannas ini harus seimbang. Dan bagaimana cara menyeimbangkan antara hablum minallah dan hablum minannas? Mohon penjelasan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Ibu Khairiyah. Alhamdulillah. Jadi bagaimana pertanyaan yang bagus ya? Cara menyeimbangkan, jadi menyelaraskan ya, sehingga kita sekaligus beramal hablum minallah bisa sekaligus hablum minannas. Banyak nggih. Misalkan kula panjenengan kepingin apa sedekah ya kan, punya kelebihan rizki kemarin barangkali bulan-bulan apa Muharram ya, kita hadirkan anak-anak yatim. Nah, sekaligus kita hablum minannas, kepekaan sosial kita terhadap orang fakir, orang duafa, orang anak-anak yatim, maka kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Sebagai wujud apa? Kita sadar bahwa sebagian rizki yang kita punya ini adalah dari Allah, milik orang lain. Nah, bersamaan dengan itu hablum minallahnya dapat, hablum minannasnya dapat. Tapi non sewu jangan kemudian kita bangga, artinya non sewu oh kamu dapat sekian banyak itu dari saya loh donaturnya. Nah, iki sing bahaya nggih. Jadi kita harus sadar bahwa itu rizki memang hak dia, tapi Allah berikan melalui kita. Makanya salah satu kunci hablum minannas supaya kita terjaga kerukunan, ojo medit. Sing banget, ojo medit. Sekali lagi, ojo medit. Enten sing meditan, enten sing rawuh. Nek enten jawilen bisi ono napa Bu? Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih, gak eling karo tanggane ya Allah. Padahal apa-apa itu kita itu mesti tangga. Ya, ada kematian sing teko dhisik sinten? Ada kita kesusahan sakit yang jenguk siapa? Tangga. Sampai kita butuh apapun nomor satu ngerewok
Tonggo. Ini hablum minanas sekaligus hablum minallah. Jadi seimbang insya Allah. Nggih, sampai nek dilabuhkan niku ibu-ibu RT niki biasa nek samroan. Duwe gawe njaluk rewang. Tonggo ngedekno terop direwangi. Tonggo gelar karpet ya rewangi. Tonggo ngitung bubuan ya gak ngajak. Enten sing pengumuman enten. Bu RT jangan umumaken siapa warga yang mau membantu saya buka bowoan. Gak ada, melbu kamar dijepret rapet nggih Bu nggih? Insyaallah. Shalawat salatullah salamullah Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Satu lagi, piringnya kurang yo nyele. Tonggo terima tamu direwangi. Tonggo piringnya pecah yo nyalano. Ya Allah cek saknoe tonggoe nggih. Alhamdulillah berkate luwe gak eling. Enten sing ngoten enten. Ya Allah oleh biyodo rewang masalah telung dino kepungkur. Uniku sisanya berkat niku lho. Gak dikirimi. Jenengan kok guyu kayak cocok iki, cocok. Memang ada Bu. Pengalaman dan pengamalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi niku nggih Bu nggih, barangkali sekaligus nggih, mudah-mudahan bermanfaat. Monggo berikutnya ada pertanyaan? Assalamualaikum. Oh baik. Yang mana suaranya? Oh nggih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani dari Majelis Taklim Rindu Surga di Kabupaten Jombang. Bu, saya mau tanya ini, mungkin ada strategi bagaimana cara menata hati kita jika kita didolimi seseorang padahal kita selalu berbuat baik terhadap orang tersebut. Terima kasih. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Bu Nani ini kayaknya mewakili semuanya ya. Ibu-ibu pernah didolimi orang lain? Bersyukurlah. Alhamdulillah. Jadi kau bijak terhadap keburukan orang. Jadi bersyukurlah kalau didolimi. Syukur-syukur bukan kita yang mendolimi. Nggih, dicaci maki orang, alhamdulillah. Syukur-syukur bukan saya yang mencaci. Tetapi itu yang kedua, nggih, baik yang pertama kita jadikan kuncinya, nggih, tipsnya supaya kita bisa bijak. Bagaimana dizolimi orang kita bisa berbesar hati. Ini wow, ayo mensyukuri bahwa bukan kita yang berbuat kejelekan. Yang kedua menjadi ladang amal kita supaya kita bisa beramal baik, mengajak yang buruk menjadi baik. Bagaimana cara kita? Yo jangan membalas dengan keburukan. Kok disawat sotel dibalas wajan. Nggih. Disawat kembang dibalas pote. Masya Allah, nggih, seperti itu. Rasulullah itu bagaimana? Beliau dicaci, dihina, dihujat, bahkan dilempari kotoran onta, dibilang Muhammad, gendeng Muhammad gila. Waktu menceritakan tentang Isra Mi'raj itu, nggih, ya Allah. Tapi Rasulullah apa membalas dengan keburukan? No. Makanya kula panjenengan berbuat baik kepada orang lain itu mudah. Tapi yang sulit itu berbuat baik kepada orang yang menzolimi kita. Makanya Rasulullah dawuh bersabda dalam salah satu hadisnya yang artinya berbaiklah kepada orang yang menzolimi kita. Wa ta'fu amman dzalamaka, maafkan orang yang menzolimi kita. Nggih, wa tu'timan wa tasilu man qata'aka, sambunglah silaturahim orang yang memutus, dan wa tu'ti memberi berbagi kepada orang yang pelit terhadap kita. Kalau kita berbuat baik, berbagi kepada orang yang baik kepada kita itu biasa. Tapi bagaimana kita berbuat baik kepada orang yang menzalimi kita, itu yang luar. Maka keburukan kita balas dengan kebaikan. Yang kedua, menjadikan ladang amal untuk kita. Keburukan orang lain menjadi ladang amal kita. Bagaimana cara kita untuk kita mengantarkan dia yang buruk menjadi
baik. Wong lo pencap disopo iku lo gak jawab. Gak apa-apa. Jenengan salam terus, assalamualaikum jeng. Nyapu-nyapu. Iya, wis ngerti nyapu. Udah ae. Assalamualaikum jeng teng pasar. Iya, wis ngerti nang pasar yo takon ae tetep ta. Masyaallah. Kok ono umat Kanjeng Nabi koyo ngono nggih. Tetap kita baiki nggih. Kok dia sik tetep ndak apa-apa. Allah tidak tidur, terus berbuat baik. Insya Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Tidak ada, Allah tidak tidur, pasti kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Kalau tidak dibalas dengan orang lain, insya Allah orang lain yang membalas kebaikan kita. Betul nggih Bu nggih? Tidak harus kita balas atau dibalas oleh orang yang kita buat baiki. Yang ketiga tipsnya Bu Nani nggih, bagaimana kita bisa kuat kokoh tetap istiqomah dalam kebaikan itu, kita jadikan pelajaran, hikmah, ambil hikmah. Saya berarti jangan menjadi orang yang buruk seperti orang itu. Ngeten nggih Bu nggih? Baik, mudah-mudahan manfaat. Satu lagi boleh? Nggih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Fatah Duku Pakis mau bertanya Ustazah. Baik. Apabila kita pernah menyakiti hati seseorang dan kita belum meminta maaf, tapi seseorang tersebut telah dipanggil oleh Allah, apa yang harus kita lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menyadari kesalahan di diri begitu nggih? Belum sempat minta maaf. Ya, kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ridho kepada ahli warisnya barangkali ya. Kita akui kesalahan itu. Kemudian kita tebus dengan apa? Barangkali kita sholat taubat ya. Kemudian kita gini kalau ada keluarganya yang kita tinggalkan, kita minta ridho kepada ahli warisnya. Memang karena ini fatal nggih, Masya Allah, naudzubillah, semoga kita Allah ampuni dosa-dosa kita. Makanya tadi di awal kami sampaikan bahwa kalau salah kepada Allah gampang, istighfar selesai. Tapi kalau hubungan dengan manusia ini harus diselesaikan. Maka setiap hari setelah pengajian jangan lupa bersalam-salaman. Begitu nggih Bu nggih? Bersalam-salaman, minta saling memaafkan. Pernah sahabat ditanya oleh Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya sahabatku, siapa orang yang muflis? Atadaruna minal muflis? Kamu tahu orang yang rugi, bangkrut?" Kata sahabat, al-muflis fina la dirhama wala mata. Orang yang bangkrut bagi saya itu ya Rasul, orang yang tidak punya harta, tidak punya dirham, tidak punya perhiasan dan sebagainya. Bukan, kata Rasul. Orang yang muflis, orang yang rugi, bangkrut dari umatku adalah orang yang ketika dia sudah jerih payah, sholatnya, zakatnya, datang kepada Allah nanti di hari akhir. Ya Allah niki sahala sholat kula, ya Allah zakat kula, ya Allah sedekah kula, ya Allah. Tetapi datang dengan seiring itu keburukan-keburukannya. Si B datang, ya Allah mboten terima kula nek si A masuk swarga. Lho napa wong dhek dapat pahala sholat, zakat, baca Quran dan sebagainya. Iya, kenapa? Karena dia di dunia pernah menzolimi saya, pernah menyakiti hati saya, belum minta maaf, tapi dia wis kedisian mati. Akhirnya apa? Apa yang kamu mau? Kata Allah, ya saya minta ya Allah kebaikan-kebaikannya diberikan kepada saya untuk menebus kesalahannya. Na'udzubillah. Jadi wis pegel nandur wayai panen tidak mendapatkan. Na'udzubillah. Ini orang yang rugi, bangkrut. Datang lagi orang yang ketiga yang C. Ya Allah kula nggih mboten terima. Lho kenapa? Dia juga pernah mendolimi saya di dunia. Belum pernah minta maaf, sus kedisian mati juga ya Allah. Terus apa yang kamu minta? Saya juga minta pahalanya ya Allah. Loh, telat. Sudah habis diambil si B. Terus gimana? Ya sudah ya Allah, bebankan semua dosa-dosa saya kepada si A. Jadi wis abot bawa dosanya sendiri ditambah dosane wong liya. Na'udzubillah. Nggih, banyak istighfar, bertaubat, mudah-mudahan Allah ampuni. Nggih, barangkali kita beramal solih niatkan untuk dia.
Mudah-mudahan Allah ampuni dan itu cukup menjadi penebus dosanya. Amin, Allahumma amin. Nah, pun di antaranya makanya kula panjang pentingnya untuk menjaga hablum minanas ini nggih, ayat Al-Qur'an yang ketiga. Baik, secara lebih cepat nggih kula bacakan sendiri nggih. Di ayat yang ketiga yaitu surah Al-Hujurat ayat 12. Jadi kita mundur tadi nggih. Di Al-Hujurat juga disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Insyaallah, wahai orang-orang yang beriman lagi dipanggil Allah untuk kita menjaga ini. Ayo kita hindari ijtanibu katsiran, jangan berprasangka buruk nggih. Niku wau, jangan-jangan kita merasa dizolimi orang itu ternyata itu hanya kita berburuk sangka. Begitu ya Bu ya. Jadi jangan berburuk sangka. Ada orang bikin status anaknya ngaji, anaknya ngaji aja dipamerno. Oh ya, ada yang bikin status apa untuk kemesraan suami istrinya. Alah ngono ae. Nah, ya, ini berprasangka buruk. Jangan sampai nggih Bu nggih mengotori hati. Akhirnya akhlak kita menjadi buruk. Naudzubillahi min. Jadi kunci untuk kita menjaga kerukunan, menjaga kebaikan hablum minan nas 2B 3M. Apa tadi B yang pertama? Berani mengakui kebaikan orang lain. B yang kedua? Bijak dalam keburukan orang lain. Terus M yang pertama apa? Jangan mengolok-olok orang. M yang kedua, jangan memanggil atau memberi gelar kepada orang lain yang buruk. Terus yang ketiga, M-nya jangan hindari berprasangka buruk, menjadikan prasangka buruk terhadap orang lain. Mudah-mudahan ini manfaat barokah nggih. Bisa berjumpa kembali kula panjenengan, dijaga Allah zahir batinnya. Kita menjadi manusia-manusia yang lebih baik. Amin. Ala hadhihi niyah, mudah-mudahan Allah kabul. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ni'mata wa rahmata wa husnal khatimah. Rabbana atina min ladunka istiqamah warzuq lana rizqan halalan thayyiba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bersama subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah usai sudah. Terima kasih pemirsa yang di rumah dan semua yang di studio saya. Ni'matul mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Ayo silau agama Islam.